Pemirsa, sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman pada Senin siang menghadirkan sejumlah saksi meringankan. Dalam persidangan, Munarman membantah terlibat dalam kegiatan terorisme dan menduga ada pihak yang sengaja menjebaknya. Dalam persidangan yang berlangsung secara tertutup, Munarman menjelaskan ada fakta keliru yang sengaja digiring pihak tertentu. Kegiatan pembaiatan di kampus UIN tahun 2014 lalu, Munarman mengaku hanya hadir selama 10 menit dan undangan yang sampai kepadanya adalah undangan pengajuan. Sementara pertemuan di Makassar pada 2015, ia hanya hadir sebagai pembicara terkait prediksi munculnya kekhalifahan Islam. Kan seolah-olah saya itu mendukung ISIS karena hanya ada baiat saja. Nah, konteksnya dakwaan kepada saya ini. Di sini jelas, ahli sendiri tadi sudah saya tanyakan pendapat ahli pada tahun 2015 itu begitu. Ini pun pejabat-pejabat negara. Ini BNPT menyatakan belum bisa dipidana. BNPT hanya awasi penuntut ISIS. Kabar Reskrim, pendukung ISIS manfaatkan lubang hukum, tidak bisa dipidana. Artinya situasi pada saat itu memang tidak ada instrumen hukum. Walaupun orang sudah menyatakan dukungan secara terbuka segala macam. Apakah betul waktu itu tidak ada instrumen hukum? Ini harusnya ya. Nanti aja. Saya pakai sendal. Persidangan menghadirkan 4 saksi ahli meringankan, yaitu saksi ahli hukum pidana, dosen teori hukum, Dewan Pertimbangan MUI Pusat, dan kriminolog. Salah satu saksi ahli yang meringankan Munarman adalah ahli hukum pidana Muzakir, yang mengatakan seseorang yang disebut penggerak tindak pidana terorisme tidak bisa dikenakan pidana apabila orang yang bergerak melakukan tindakan teror sudah memiliki niat. Kuasa hukum Munarman menyinggung keterangan 10 saksi yang mengaku digerakkan. Padahal, menurut pengacara, saksi itu sudah memiliki pengetahuan terorisme. Ini harusnya ya. Ada seminar Mufakajat dan Mufakajat, dua makhluk yang berbeda. Mengkualifikasi sebagai suatu Mufakajat. Tadi Ali sudah sampaikan, Mufakajat itu syaratnya harus ada 2. Satu adalah sikap batin, yang kedua syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif harus ada masing-masing orang punya niat berbuat jahat, masing-masing. Yang kedua adalah niat jahat itu disepakati dan dilakukan secara bersama-sama. Ya. Barulah kemudian ada perbuatan sedemikian rupa. Tapi esensi yang pertama tadi, masing-masing punya niat jahat. Terus kemudian kejahatan itu tidak. Pemirsa, adanya usulan pemilu tahun 2024 diundur agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi saat pandemi COVID-19 menuai pro kontra. Sejumlah pihak bahkan menyebut usulan tersebut untuk kepentingan segelintir pihak. Menjelang perhelatan pemilu 2024 mendatang, sejumlah usulan pun mengemuka di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu 2024 diundur 1 hingga 2 tahun mendatang agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi saat pandemi COVID-19. Kan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal, kira-kira begitu. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah, bagaimana, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Namun usulan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, termasuk Partai Demokrat yang menolak usulan tersebut. Sementara juru bicara Prabowo Subianto menyebut Prabowo menghormati konstitusi dan akan terus menjaganya. Nah, Demokrat harus tegas menyampaikan, tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat jabatan dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Terkait dengan
wacana penundaan pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita serta merawat demokrasi kita yang sehat. Pak Prabowo juga terus berkomunikasi dan bersilaturahim dengan tokoh-tokoh politik lainnya, baik dari partai politik maupun tokoh-tokoh lainnya. Hingga kini usulan penundaan pemilu 2024 masih terus menjadi polemik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Polhukam menegaskan pemerintah tetap akan melaksanakan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Tidak ada wacana menunda atau presiden 3 periode. Dan berikut penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD. Dengan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, banyak sekali media meminta kepada saya selaku Menko Polhukam agar bersikap dan menjelaskan masalah tersebut. Bahkan banyak juga tokoh politik, tokoh ormas, dan banyak teman-teman yang menghubungi saya yang menyarankan agar saya memberi penjelasan tentang hal tersebut. Oleh sebab itu, saya ingin menjelaskan dua hal sebagai berikut. Pertama, di tubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut. Yang kedua, justru Presiden Jokowi sampai 2 kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada tanggal 14 September tahun 2021 dan 27 September 2021. Kita ke informasi lain, pemirsa. Militer Ukraina merilis sebuah video yang menunjukkan helikopter tempur Rusia ditembak jatuh Ukraina Sabtu waktu setempat. Dalam video yang dipublikasikan militer Ukraina ini, helikopter Rusia yang dilengkapi dengan rudal dan senapan mesin terbang rendah di sebuah daerah pedesaan. Tanpa diketahui awak pesawat, tentara Ukraina sedang berjaga tanpa terlihat di barisan pepohonan di bawah, kemudian menembak jatuh helikopter milik pasukan Rusia. Penembakan ini terjadi di wilayah 25 mil di luar kota Kiev. Penembakan terjadi sebelum awak helikopter Rusia mengunci targetnya dengan peralatan infrared. Dikabarkan pada hari yang sama, 8 pesawat Rusia termasuk helikopter dan drone jatuh ditembak. Pemirsa, 9 warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara masih terjebak di Ukraina. Keluarga WNI pun cemas dan meminta pemerintah Indonesia segera memulangkan mereka. Inilah 9 warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara yang masih berada di kota Chernihiv, Ukraina. Mereka merupakan pekerja di sebuah pabrik plastik sejak tahun 2018 yang lalu. 9 WNI ini mengaku ketakutan menghadapi invasi Rusia dan memohon segera dievakuasi. Ini kawan-kawan yang dari... Pada hari ini saya ingin menyampaikan kami warga negara Indonesia, khususnya bagi Sumatera Utara, warga Binjai Sumatera Utara, memohon kepada pemerintah Indonesia tolong bantu kami untuk evakuasi kami dari... Untuk membahas nasib WNI yang masih terjebak di Ukraina, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yuda Nugraha. Halo, selamat sore Pak Yuda. Selamat sore Pak Davi. Baik Pak Yuda, terkait masih adanya WNI yang terjebak di Ukraina, seperti apa saat ini langkah Kementerian Luar Negeri, Pak? Ya, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, per hari ini, total ada 113 warga negara kita yang telah berhasil keluar dari Ukraina. Ya. Jadi pasca kepulangan pesawat evakuasi beberapa hari yang lalu, ya,
telah memulangkan 80 warga negara Indonesia. Kita juga telah berhasil memulangkan 5 orang yang sudah kita evakuasi dari Kharkiv melalui Warsawa dan kemudian sudah tiba di Indonesia pada tanggal 4 Maret yang lalu. Kemudian kita juga sudah bisa membantu memfasilitasi kepulangan 7 ABK kita yang ada di Odessa. Ya, dan kemudian sudah ada di Bukares yang sedang kita fasilitasi juga untuk bisa kita pulangkan. Kemudian juga ada beberapa WNI kita yang awalnya sudah kita evakuasi keluar dari Ukraina, namun karena positif COVID, 5 diantaranya sudah berhasil negatif COVID dan kemudian juga sudah kita pulangkan ke Indonesia pada tanggal 6 Maret yang lalu. Jadi total hingga saat ini ada 113 WNI yang sudah berhasil kita ekstraksi dari wilayah Ukraina. Kemudian kita juga mencatat ada beberapa warga negara kita yang masih ada di Ukraina. Di antaranya ada 9 WNI yang ada di Chernihiv. Ya, Pak Iskandar dan teman-teman yang sejak awal memang kami telah menjalin komunikasi intensif dengan mereka, termasuk juga dengan KBRI di Kiev. Bahkan tadi siang waktu Jakarta atau pagi waktu Ukraina, kita juga sudah melakukan komunikasi melalui Zoom dengan 9 WNI kita, termasuk juga dengan keluarganya yang ada di Binjai, ya, untuk memastikan kondisi mereka. Ya. Nah, saat ini Chernihiv memang masuk ke dalam zona pertempuran. Saat ini kita sedang mengupayakan adanya safe passage atau jalur aman evakuasi. Karena kalau kita melakukan pergerakan di tengah zona pertempuran, ini justru akan membahayakan para WNI kita. Nah, saat ini sedang kita upayakan jalur aman evakuasi tersebut, dan kami juga sudah memantau adanya kesepakatan humanitarian corridor antara Rusia dan Ukraina. Namun memang kita melihat implementasi di lapangan cukup sulit. Sebelumnya sudah ada humanitarian corridor di Mariupol, yaitu di selatan, Ukraina Selatan, namun kemudian gagal. Nah, kita sedang dorong terus melalui perwakilan-perwakilan kita yang ada di Kiev, yang ada di Moskow, ya, dan juga berbagai macam kontak yang juga kita lakukan melalui perwakilan kita yang ada di Warsawa, ya, di Bukares, ya, di Bratislava, dan juga perutusan tetap kita yang ada di New York dan juga Jenewa. Kita upayakan berbagai macam cara untuk memastikan jalur aman tersebut, dan kemudian kita bisa menjemput teman-teman WNI kita yang ada di Chernihiv. Baik. Demikian, Mas David. Baik, Pak Yuda, untuk kondisi 9 WNI yang masih di sana, terakhir berkomunikasi seperti apa kondisi mereka, Pak? Ya, per siang tadi kondisi mereka aman, ya, mereka juga tetap tenang. Ya. Kemudian pasokan logistik aman sampai saat ini. Pihak majikan, dalam hal ini direktur tempat mereka bekerja, ya, selalu mensuplai logistik mereka. Dan saat ini mereka sudah ada di lokasi pabrik mereka, ya, yang relatif aman saat ini. Dan kita juga sudah menginformasikan posisi mereka kepada pihak-pihak terkait, ya, agar tidak menjadi salah sasaran. Ya, untuk sementara waktu mereka aman di sana, pasokan logistik aman, dan secara paralel kami sedang mengupayakan jalur evakuasi aman bagi mereka. Baik. Artinya jalur evakuasi dan upaya evakuasi bagi mereka terus dilakukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Terima kasih. Mudah-mudahan evakuasinya nanti kita harapkan bersama berjalan lancar. Terima kasih, Pak Yuda. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, jutaan warga Ukraina terus mengungsi ke negara-negara tetangga. Sebuah lobi hotel di Rumania kini menjadi lokasi pengungsian. Sementara di Polandia, Regu Pramuka bertugas mengurus para pengungsi yang kelelahan. Sebuah hotel bintang 4 di Rumania mengubah lobi mewahnya menjadi pengungsian bagi warga Ukraina. Setiap harinya pengungsi terus berdatangan melewati perbatasan Ukraina dan Rumania. Lebih dari 2.000 orang bersama 100 binatang peliharaannya kini menempati lobi Hotel Mandaci. Di lobi hotel kini terlihat matras-matras sebagai alas tidur para pengungsi. Anak-anak bermain serta kucing dan anjing yang berbagi alas tidur bersama pemiliknya. Lebih dari 300 sukarelawan, penerjemah dan pekerja sosial bekerja bagi para pengungsi di lobi hotel ini.
PBB menyebut lebih dari 1,5 juta orang mengungsi dari Ukraina hanya dalam jangka waktu 10 hari. Sementara lebih dari 220.000 diantaranya mengungsi ke Rumania. Sementara di pengungsian warga Ukraina di Polandia, anggota pramuka berperan aktif sebagai sukarelawan. Hampir 1.000 warga Ukraina melintasi perbatasan dengan Polandia setiap harinya. Para sukarelawan ini mempersiapkan tenda-tenda istirahat sambil menyuguhkan makanan dan minuman hangat bagi pengungsi yang kelelahan ini. PBB menyebut konflik Ukraina dan Rusia merupakan krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pelaku perjalanan domestik darat, laut, dan utara tidak perlu menunjukkan hasil antigen maupun PCR negatif. Informasinya usai jeda.